Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim. Ruya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala man kana mustannan falyastanna biman qaddamat fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hadhihi ummah abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi wa li iqamati dinih fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Rawahu Razid rahimahullahu taala. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah, syukur kita lagi dan lagi pada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita. Terutama pada kesempatan kali ini Allah masih memberi taufik pertolongan pada kita bisa datang ke tempat yang mulia ini melaksanakan sholat asar dengan cara berjamaah. Jangankan keutamaan sholat asarnya, sholat fardu jelas pahalanya luar biasa. Amal yang bukan fardu tapi ada kaitan dengan fardunya, fardu asar ada kaitan dengan fardunya asar, yaitu sholat sunnah qobliyah asar. Nabi sampai dalam satu hadis beliau bersabda, kata Nabi, rahimallahu ra'an man shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat qobliyah asar itu 4 rakaat. Kita tahu qobliyah asar itu yang dianjurkan, ditekankan betul 2 saja, tapi bukan berarti terbatas, tidak boleh lebih. Kalau lebih dapat fadilahnya tadi, dapat doa dari Nabi, rahimallah imro'an man shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Nah ini yang qobliyahnya itu baru, belum lagi yang sholat asarnya. Kita tahu kedudukan sholat fardu hadirin jauh-jauh lebih utama dibandingkan yang sunnah. Maka kita syukur pada Allah, Allah beri taufik pada kita bisa datang tempat mulia ini melaksanakan sholat asar bahkan dengan cara berjamaah. Dengan syukur kita berharap semoga Allah selalu istiqomahkan kita dalam amal agama. Dengan syukur kita berharap semoga Allah selalu memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk taat pada Allah sampai ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah asar yang mulia, pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan beberapa hadis riwayat yang akan kita baca dari kitab Hayatus Sahabah, pembahasan kitab tarikh sejarah, yaitu bagaimana kisahnya kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita ingin kenal Nabi tidak bisa kecuali kenal sahabat. Maka ini masih bab awal memang, jadi memang kisah sahabatnya banyak berkaitan dengan awal-awal Islam, termasuk kisah masuk Islamnya para sahabat, karena kisah awal-awal di dalam pembahasan kitab ini. Kitab ini kurang lebih ada 4 jilid besar, ini baru jilid yang pertama. Kita akan dengarkan satu kisah
Kisatu Islamil Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu. Kisah masuk Islamnya Al Harith ibnu Hisham radhiyallahu taala anhu. Satu orang sahabat bernama Harith ibnu Hisham. Beliau termasuk pembesarnya orang Quraisy juga, tapi masuk Islamnya agak terlambat. Tapi tadi sering kita sudah dengar jemaah yang mulia, terlambat tentu jauh lebih baik daripada tidak ikut sama sekali. Perbandingannya itu ya, dibanding tidak ikut sama sekali ya terlambat jauh lebih baik. Jangan kita sampai tertipu oleh setan. Kadang gara-gara terlambat, setan itu akan mengatakan, udahlah, nggak usah ikut aja sekalian. Itu setan. Kebiasaan setan akan membuat orang itu jangan bisa dapat amal sedikit pun. Sedikit pun setan nggak rela, apalagi banyak. Tapi dalam agama nggak. Kaidahnya berbeda. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau nggak dapat yang sempurna, nggak dapat semua, yang sedikit itu jangan ditinggalkan. Ini kaidah agama. Maka contoh misal kita nggak baik memang, terlambat sholat jemaah itu kan nggak baik. Tapi dibanding nggak sholat jemaah, terlambat itu lumayan daripada tidak sama sekali. Nah, beliau agak terlambat masuk Islam sampai kejadian Fathu Makkah. Fathu Makkah kita tahu menjelang Nabi wafat. Kisah Islamnya Al Harith ibnu Hisham radhiyallahu taala anhu. Akhrajal Hakim, Imam Hakim telah meriwayatkan. Al-Imam Hakim meriwayatkan an Abdullah bin Ikrimah, daripada Abdullah bin Ikrimah. Qala Abdullah bin Ikrimah telah menyampaikan, beliau bercerita, lamma kana yaumul fathi, ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Dakhalal Harith ibnu Hisham wa Abdullah ibnu Abi Rabi'ah ala Ummi Hani. Al Harith ibnu Hisham dan Abdullah bin Abi Rabi'ah masuk ke rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Jadi dari nasabnya bisa kita tahu Ummu Hani itu siapa? Ummu Hani binti Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi. Berarti Ummu Hani sepupunya Nabi. Ummu Hani sepupunya Nabi, saudari dari Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Ketika terjadi Fathu Makkah, Harith bin Hisham, Abdullah bin Abi Rabi'ah menyelamatkan diri masuk ke rumahnya Ummu Hani. Nanti akan kita ketahui apa hubungan antara Ummu Hani dengan dua orang ini. Fastajaro, maka keduanya minta perlindungan biha kepada Ummu Hani. Kisah yang sebelumnya mungkin kita masih ingat, waktu Fathu Makkah itu kan Nabi sudah beritahu, antumut tulaqo, kalian semua selagi nggak mengganggu, nggak melawan, nggak membunuh, ya sudah dimaafkan. Orang Quraisy dimaafkan semua selagi nggak melawan. Ya kalau dia membunuh orang, ya tentu dilawan. Maka semua sebenarnya selagi berada dalam perjanjian Nabi dibebaskan oleh Nabi. Tapi karena orang-orang musyrik Mekah ini, hadirin, dulu terlalu parah menyiksa Nabi, sahabat, mengganggu dan menyakiti, mereka yang ketakutan. Karena umumnya manusia itu kan kalau disakiti, dan disakitinya kalau sampai disiksa, itu kalau ada kesempatan kan membalas. Itu tabiat yang umum di kalangan orang-orang seperti itu. Maka sama, ketakutan juga ini Al Harith ibnu Hisham dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Karena ketakutan masuk ke rumahnya Ummu Hani, fastajaro biha, dan dia pun minta perlindungan kepada Ummu Hani, padahal perempuan. Faqala, maka mereka berdua mengatakan, nahnu fi jiwarika, kami minta jaminan keamanan kepada engkau. Fa'ajarathuma, maka Ummu Hani pun memberikan perlindungan kepada mereka berdua. Fadakhala alaihima, maka telah masuk ke rumahnya Ummu Hani, ke tempat yang mereka berdua itu ada Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba Sayyidina Ali masuk pula ke rumah itu. Fanadhara ilaihima, Sayyidina Ali pun melihat Hisham, Al Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Fasyahara alaihima saif, maka Sayyidina Ali langsung menghuluskan pedang kepada mereka. Karena kan kondisi perang.
Perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh, kalau nggak membunuh ya dibunuh, itu isinya. Sayyidina Ali masuk, tahu-tahu ada musuh di dalam rumah, di dalam rumah saudarinya. Maka beliau langsung hunuskan pedang. Fatafallata alaihima, maka melompatlah kepada mereka berdua Ummu Hani. Tafallata alaihi, maka Ummu Hani melompat ke arah Ali bin Abi Thalib, wa'tanaqathu, dan memeluknya, saudara. Waqalat, kemudian Ummu Hani mengatakan, tasna'u bi hadza min bainin nas, engkau berani berbuat seperti ini di depan orang-orang, mau engkau bunuh dia. Latabda'an nabi qablahuma, coba berani kalau bunuh. Latabda'an nabi qablahuma, bunuh saya dulu kalau engkau berani. Bahasa sekarang kan, langkahi dulu mayatku. Latabda'an nabi qablahuma, bunuh saya dulu kalau berani. Faqala, maka Sayyidina Ali pun mengatakan, tujirinal musyrikin, orang musyrik engkau beri jaminan keamanan. Fakharaja, maka kemudian Sayyidina Ali pun keluar dari rumah itu. Coba bayangkan, yang memberi jaminan perempuan. Dalam Islam seperti itu, perempuan pun punya hak sama dengan laki-laki ketika sudah ada di antara umat Islam yang memberikan jaminan dari orang luar yang datang ke dalam, jaminannya diterima. Nggak harus negara. Kalau sekarang kan kita ada orang luar negeri masuk kan harus negara. Kalau negara nggak kasih jaminan, nggak bisa. Luar biasanya Islam, setiap orang Islam tuh punya hak untuk memberikan jaminan pada siapapun. Kalau sudah dia memberikan jaminan, nggak ada satu orang Islam pun yang boleh mengganggunya. Ini jaminan saya. Masuk, sudah. Kalau sudah ada yang menjamin, nggak ada yang boleh mengganggu. Sayyidina Ali pun keluar. Qalat Ummu Hani, maka setelah itu Ummu Hani melanjutkan cerita. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun kemudian mendatangi Rasulullah. Fakultu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, ma lakitu min ibni ummi Ali, makitu uflitu minhu. Ya Rasulullah, ini saudaraku Ali ibnu Abi Thalib, dia datang ke rumahku sampai aku pun menahan dia. Kenapa ditahan? Tadi kan ada orang yang diberikan jaminan, ditahan. Ajartu hamwain, aku telah memberikan perlindungan kepada dua orang saudaraku. Bahasa Arabnya tapi hambun ya. Hambun ini kalau diterjemah, Bapak Ibu, alhambu kalau diterjemah itu ipar, ayahnya suami atau ayahnya istri, itu masuk alhambu. Saudaranya suami atau saudarinya istri, ya, ipar, nah, itu alhambu. Alhambu. Jadi kaitannya tadi, beliau di sini mengatakan, kata Ummu Hani, aku memberikan jaminan kepada dua saudara hambuku. Ya bisa jadi tadi ipar atau keluarga, ayahnya istri atau ayahnya suami. Tapi di sini ya alhambu memang harus hati-hati. Nabi dalam hadis lain beliau mengatakan alhambu al-maut, kata Nabi, alhambu al-maut, ipar itu maut. Nabi mengatakan begitu, alhambu al-maut, ipar itu kematian, bisa jadi maut. Kenapa hadirin Bapak Ibu? Karena ipar itu sebenarnya kan bukan mahram, tapi kita umumnya masyarakat, umumnya orang itu memperlakukan ipar itu seperti saudara kandung. Lah akhirnya biasa berpegangan, biasa berpelukan, padahal nggak mahram. Sehingga berapa banyak selingkuh itu terjadi antar ipar ada ipar. Termasuk juga tadi mertua, kalau mertua mahram, tapi berapa banyak kasus terjadi gara-gara nggak pandai menjaga hubungan. Mereka saudara, ada kaitan dengan kita, tapi bukan berarti bebas tanpa batas lah. Nah di sini ada hubungan memang. Ini iparku, kata Ummu Hani, atau juga bisa mertua. Ya Rasulullah, aku telah memberikan perlindungan kepada dua orang mertuaku, kepada dua orang mertua yang mereka masih musyrik. Fangfalata alaihima liyaqtalahuma, dan Sayyidina Ali masuk ke rumahku, tahu-tahu menghunuskan pedang hendak membunuh mereka berdua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan perkataan Ummu Hani, maka Nabi mengatakan, maka nadzalika lahu qad ajarna man ajarti, kata Nabi.
Ummu Hani jangan khawatir, Sayyidina Ali itu nggak bisa buat apa-apa karena aku berikan keamanan juga pada siapapun yang engkau beri jaminan keamanan. Wa amanna man amanti, dan aku juga berikan keamanan pada siapapun orang yang engkau berikan keamanan. Faraja'tu ilaihima, Ummu Hani melanjutkan cerita, aku pun kembali kepada kedua orang mertua tadi. Fansarafa ila manazilihima, akhirnya karena sudah diberitahu ya Nabi sudah memberikan keamanan pada kalian, maka mereka pun pulang kembali ke rumahnya. Coba orang musyrik yang membenci Islam tapi saking percayanya dengan Rasulullah, padahal tidak beriman dengan Nabi, benci dengan orang Islam, tapi ketika mendengarkan ucapan Nabi itu percayanya luar biasa. Baru dikatakan Nabi, siapa yang kau beri keamanan, aku beri juga. Siapa yang kau jamin, maka tidak akan ada yang boleh ganggu. Ummu Hani pulang maka beritahu, sudah paman, wahai mertuaku pulang, tidak ada yang ganggu kalian. Akhirnya betul, mereka pun langsung merasa nyaman pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, faqila li Rasulillah, maka dilaporkan pada Nabi. Beberapa orang sahabat datang. Al-Harith ibnu Hisham wa Abdullah ibnu Abi Rabi'ah jalisani fi nadihima mutanaddilain fil mula'il muza'farah. Orang-orang pun mengatakan, coba tengok, ada orang musyrik namanya Al-Harith bin Hisham, kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah, kok enak-enakan di rumah. Mereka itu kok bisa nyaman ini, padahal mereka pengganggu Islam. Mendengarkan ucapan sahabat lapor seperti itu, maka Nabi pun menegur, la sabila ilaihima qad amannahuma. Kata Nabi, hei sahabat, tidak ada yang boleh mengganggu mereka berdua karena aku sudah memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Qala Al-Harith ibnu Hisham, Al-Harith ibnu Hisham pun melanjutkan cerita, wa ja'altu astahyi ayyaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya asbab akhlak perbuatan Nabi tadi, aku pun menjadi malu. Kenapa malu? Aku malu wa adkuru ru'yatahu iyaya fi kulli mautin minal musyrikin, karena aku teringat tidak ada satu tempat pun zaman aku musyrik kecuali di tempat itu pasti aku akan sakiti Rasulullah. Malu jadinya. Kok orang yang aku sakiti begitu akhlaknya yang dia balas sekarang? Malu. Tsumma adkuru birrahu rahmatahu, dan kemudian sekarang aku pun melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana kelembutannya, bagaimana kasih sayangnya. Fa'alqahu wa huwa dakhilul masjid fatalaqani bil bishri. Akhirnya karena aku pun malu, aku pun datang jumpa kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Aku pun masuk masjid, fatalaqani bil bishri, maka Nabi telah menjumpai aku dengan wajah berseri-seri. Wa waqafa hatta ji'tuhu, dan aku pun berdiri. Hatta ji'tuhu, wa waqafa, Nabi berdiri. Hatta ji'tuhu, sampai aku pun datang menjumpai Nabi. Fasallamtu alaih, aku pun mengucapkan salam pada Nabi. Wa syahidtu syahadatal haq, dan aku jumpa Nabi pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi pun bersabda, alhamdulillah alladzi hadaka, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada engkau. Maka namithluka yajhadul Islam, wahai Harith bin Hisham, tidak pantas untuk orang sepintar engkau tidak kenal dengan Islam. Qala, Al-Harith pun menjawab, fa wallahi, demi Allah ya Rasulullah, ma ra'aitu mithlal Islam juhila. Kata Harith, ya Rasulullah, memang sebenarnya enggak layak orang itu tidak kenal dengan Islam. Memang waktu itu sebenarnya kenal, orang musyrik pun pada waktu itu, karena sudah Islam itu ada dalam amalnya Nabi. Islam itu bukan ada dalam kitab, bukan ada di dalam buku, bukan ada di dalam teori, tidak, tapi Islam itu memang diamalkan oleh Nabi dan sahabat. Maka ketika Nabi mengatakan gak layak, kok kamu gak kenal Islam itu gak pantas, wahai Harith. Harith pun mengatakan, ya Rasulullah, memang betul, nggak layak orang itu nggak kenal yang dengan namanya Islam. Pasti tahu, karena memang Islam sudah diamalkan dalam kehidupan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ini sedikit kisah, hadirin yang mulia, kisah masuk Islamnya satu orang sahabat bernama Harith ibnu Hisham radhiyallahu taala anhu. Nah, memang ternyata hidayah itu butuh proses. Hidayah itu kadang nggak langsung. Berapa panjangnya Nabi
ketika berada di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, hampir Nabi wafat. Fathu Makkah, lah ketika Fathu Makkah di tahun ke-9 Hijriah, udah tahun ke-9 Hijriah, 1 tahun kemudian Nabi wafat, baru masuk Islam, baru beliau masuk Islam. Tapi tadi sahabat itu nggak ada cerita, nggak ada kata terlambat, itu nggak ada. Maka kita ambil pelajaran dalam kisah ini, setua apapun itu taubat terus terbuka. Seperti apapun terlambat, kesempatan terus akan ada. Yang tidak ada itu kalau sudah kita mati, nyawa di tenggorokan. Nah, kata Nabi, taubatnya seorang hamba selalu diterima malam yughorhir, selagi nyawa belum di kerongkongan. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, maknanya sudah datang malaikat Israel, sudah nampak ghaib itu, kubur akhirat itu sudah nampak. Maka kalau sudah dalam kondisi itu, taubat tidak ada gunanya. Fir'aun laknatullah alaih, Fir'aun Bapak Ibu, itu mengucapkan kalimat syahadat sebelum mati. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Saya beriman ketika tenggelam itu, saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Saya sekarang masuk Islam, kata Fir'aun. Allah jawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal musyrikin. Kok sekarang baru masuk Islam? Nggak bisa. Jadi kalau sudah nyawa di tenggorokan, sudah nampak yang gaib itu di depan mata, tandanya malaikat maut tinggal nyabut. Kalau waktu itu sudah kalau waktu seperti itu bertaubat, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi sebelum itu, pintu taubat itu selalu terbuka. Nah, taubat itu kan ada levelnya. Ada taubat daripada kesyirikan menuju tauhid, ada taubat daripada hal-hal buruk menjadi baik. Taubat itu dalam istilah bahasa artinya rujuk. Rujuk itu kembali. Kembalinya hamba dari menjauh kepada Allah menjadi mendekat kepada Allah. Itulah hakikatnya taubat yang sebenarnya. Nah, ini satu kisah yang mungkin bisa kita baca, kita dengarkan pada sore hari ini. Semoga kita bisa ambil faedah dari kisah ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian mungkin yang bisa saya baca, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.